Ayo berinvestasi akhirat, bangun rumahmu di surganya. Sempurnakanlah ibadah Anda dengan beramal jariah yang pahalanya tidak terputus hingga akhir kiamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma barik lana fi bukurina. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas izinnya kita masih diberikan nikmat kehidupan, dan alhamdulillah kita baru saja menyelesaikan salat subuh secara berjamaah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi uswatun hasanah bagi kita, menjadi contoh bagaimana beribadah, berumah tangga, bahkan mengatur umat, mengatur negara telah dengan sempurna dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan satu perintah, maka Allah tidak membiarkan manusia mencari sendiri bagaimana perintah itu dilaksanakan. Ketika Allah misalnya memerintahkan aqimis shalah, dirikanlah sholat, maka Allah tidak membiarkan kita ini mencari-cari bagaimana sholat itu bisa ditegakkan. Sehingga mungkin ada yang sholat lompat-lompat, ada yang sholat joget-joget, ada yang sholat guling-guling. Tidak. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk pelaksanaan. Melalui siapa? Melalui baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Apakah hanya salat saja yang seperti itu? Karena salat sedemikian rincinya, ya saya punya kitab di rumah Ahkamus Shalah, itu 1000 halaman Pak. Hanya untuk membahas salat saja. Nah, apakah salat saja yang seperti itu? Tidak. Puasa juga demikian. Ada ahkamus siyam. Zakat juga begitu. Haji apalagi. Haji tidak boleh haji ke Gunung Bawakaraeng. Haji kemana? Haji hanya ke Makkah. Kata Nabi, "Khudu anni manasikakum." Ambillah dariku manasik haji kalian. Pertanyaannya, apakah hanya perintah-perintah yang berkaitan langsung dengan Allah Subhanahu wa taala saja yang ada petunjuk-petunjuknya? Ternyata tidak. Semua perintah Allah Subhanahu wa taala ada petunjuknya. Ekonomi ada nizamul iktisadi, pemerintahan ada nizamul hukmi. Ya, bagaimana menegakkan sanksi di tengah-tengah masyarakat, hukuman di tengah-tengah masyarakat, ada nizamul uqubat, lengkap. Pertanyaannya, apakah hanya semua perintah Allah saja? Larangan juga demikian. Nah, ini yang kita mau bahas. Ternyata ketika Allah Subhanahu wa taala melarang sesuatu juga tidak membiarkan kita mencari cara sendiri bagaimana supaya kita terhindar dari larangan itu. Ketika Allah Subhanahu wa taala misalnya mengatakan, "Wala taqrabuz zina," jangan kalian mendekati zina. "Innahu kana fahishatan," sungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji. "Wa sa'a sabila," dan jalan yang buruk. Bagaimana cara kita menghindari zina? Mungkin kita kurung anak kita di rumah. Mungkin kita, ya supaya terhindar dari zina, melarang anak kita bergaul dengan laki-laki. Tidak. Allah
tidak membiarkan kita mencari-cari cara sendiri agar kita terhindar dari zina. Nah, ini yang kita mau bahas. Ternyata Allah Subhanahu wa taala demikian sempurnanya membuat aturan sampai ada 10 lapis yang diperintahkan dan dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita itu bisa terhindar dari zina. 10, Pak. Mudah-mudahan bisa selesai subuh ini ya. Yang pertama, apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala agar kita terhindar dari zina? Satu, tentu menguatkan keimanan kita. Insya Allah kalau iman kita kuat, Pak, iman kita kuat, ibu-ibu, kita semua terhindar dari zina. Insya Allah. Hanya saja, meski iman kita kuat, ada potensi untuk melakukan dosa. Ada potensi untuk lupa. Hanya Nabi yang maksum. Hanya Nabi yang tidak ada peluang untuk berdosa. Kita ini umatnya, bahkan lebih banyak lupanya, lebih banyak dosanya. Nah, karena Allah tahu bahwa keimanan itu begitu, ada peluang dosa, kadang kuat. Kalau Ramadan begini, iman kita insya Allah kuat-kuatnya, Pak ya. Tapi coba lihat lepas Ramadan, loyo lagi. Kata Nabi, al-imanu yazidu wa yanqus. Keimanan itu kadang bertambah, kadang berkurang. Nah, karena Allah tahu keimanan kita itu modelnya begini, Allah tidak mencukupkan dengan modal keimanan saja. Maka Allah kasih lapis yang kedua. Apa lapis yang kedua? Perintah untuk menundukkan pandangan. Wa kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum. Ada perintah untuk menundukkan pandangan kepada laki-laki, wa kullil mu'minat yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna, kepada perempuan juga. Karena dari pandangan inilah pintu awal perzinahan itu dimulai. Maka Allah memerintahkan tundukkan pandangan. Tapi seringkali ketika kita menundukkan pandangan ini, ternyata yang di bawah ini lebih menarik, Pak. Yang di atas mempesona, yang di bawah menggairahkan. Nah, maka Allah kasih lapisan yang ketiga. Apa lapis yang ketiga? Perintah untuk menutup aurat. Ya. Khususnya kepada perempuan. Ya. Sangat ketat ya, di dalam Al-Quran ada 2 perintah menutup aurat. Jadi bukan sekedar aurat kita ini bukan sekedar ditutup, tapi ada perintah wal yadribna alaihinna bi khumurihinna ala juyubihinna. Dan hendaklah mereka itu mengulurkan memakai khimar sampai dadanya. Jadi ada perintah memakai kerudung yang kita sebut dengan jilbab. Ada perintah memakai jilbab, liyudnina alaihinna min jalabibihinna. Perintah untuk mengulurkan pakaian jilbabnya ke seluruh tubuhnya. Karena auratnya wanita itu selain muka dan telapak tangan, semuanya harus ditutupi. Jadi jilbab itu seperti pakaiannya Pak Imam ini, gamis, pakaian gamis. Dan sekarang alhamdulillah ibu-ibu majelis taklim sudah tren, Pak ya, memakai ya jilbab. Hanya saja kalau ke pengajian, Ustaz, kalau ke pasar kembali lagi ke pakaian asal. Padahal setiap keluar rumah wanita itu harusnya memakai pakaian seperti itu. Pakai himar yang menutupi kepala sampai dada dan pakai jilbab yang menutupi seluruh tubuh. Apakah kalau semua kita ini sudah menutup aurat, perzinahan itu sudah tidak terjadi? Tidak. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan lapis yang keempat. Apa lapis yang keempat? Larangan untuk
berkhalwat dan ikhtilat. Barang apa itu khalwat dan ikhtilat? Khalwat itu larangan berdua-duaan, Pak, antara lawan jenis. Karena seringkali meski sudah sama-sama menutup aurat, bahkan yang satu ustadz, yang satu ustazah, ternyata tidak lolos juga dari perzinahan. Apalagi kalau ya Pak Kepala KUA punya ruangan sendiri. Nah, kalau ada yang konsultasi masuk ke ruangan, meski sama-sama menutup aurat, tapi ada peluang. Kenapa? Kata Nabi, la yakhluwanna ahadukum bi imra'atin illa wa ma'aha dzi mahramin. Janganlah kalian itu berdua-duaan kecuali ditemani mahram. Fa inna salisuhuma asyaitan. Karena yang ketiga itu adalah syaitan. Jadi hati-hati, Pak. Jangan karena Ustadz Yasin itu aman, Pak Imam itu aman. Tidak. Tak boleh. Nah, ini kata Nabi. Pasti tidak bohong. Nah, kemudian ada juga larangan ikhtilat. Jadi dalam masyarakat Islam itu, Pak, kalau berkelompok, berjamaah banyak seperti ini, itu model pengaturannya duduknya dipisah. Seperti sholat ini. Jadi semua ketika berkumpul di tengah-tengah masyarakat, entah itu di masjid, entah itu di sekolah, maka laki-laki dan perempuan dipisah. Entah itu di perkawinan, ya harus dipisah, Pak. Kenapa? Karena itu bisa jadi peluang kita itu terjebak pada dosa zina. Jadi harus dipisah. Meski ya ada hal-hal yang memang tidak memungkinkan untuk dipisah, misalnya di pasar, ya, di jalan. Nah, itu tidak bisa kita pisah. Tapi kalau selama kita bisa mengatur untuk memisah, nah maka Allah mensyariatkan untuk memisah, ya. Ketika berjamaah berkumpul laki-laki dan perempuan yang banyak, maka tidak boleh ada ikhtilat di sana. Apakah kalau sudah 4 ini kita sudah terhindar dari zina? Tidak. Maka Allah kasih pintu yang kelima. Pintu yang kelima itu apa? Larangan untuk menyebarkan aurat. Ya, apalagi sekarang dunia posting-posting, ya, dunia sosmed. Larangan pornografi, Pak. Saya kan suami istri. Tidak boleh. Bahkan menurut penelitian, Pak, bahaya pornografi ini jauh lebih dahsyat kerusakannya daripada bahaya narkoba. Kalau narkoba itu katanya merusak 3 bagian otak, kalau pornografi ini merusak 5, hampir 2 kali lipatnya daya rusaknya di otak. Dan kalau ada yang memakai narkoba itu kan kelihatan dia ciri-cirinya, oh ini pemakai. Dan tidak lama nanti diambil sama Pak polisi. Tapi kalau orang yang kecanduan pornografi, Pak, bisa jadi pakai peci. Bisa jadi dia itu diam-diam di kamar, ternyata sudah kecanduan. Dan tidak akan ditangkap sama polisi. Tapi bahayanya, kalau narkoba itu dia sendiri yang rusak, tapi kalau pornografi bisa merusak orang lain, bisa merusak tetangga, bisa merusak santrinya sendiri, bahkan bisa merusak anaknya sendiri. Anak bisa dirusak, Pak. Banyak beritanya. Kenapa? Pornografi. Nah, maka bahaya sekali ini. Dan kita ini hidup di tengah-tengah masyarakat yang sudahlah keimanan kita ini pas-pasan, sudahlah sulit untuk menundukkan pandangan karena aurat di mana-mana, orang berdua-duaan ya biasa-biasa saja, dan pornografi merajalela. Kira-kira kalau kita lolos, Pak, tidak terjerumus ke dalam perzinahan, ya ini betul-betul karena kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Dan kita lihat di luaran sana, nauzubillah, ya, anak-anak kita, ya, orang-orang dengan begitu mudahnya terjerumus ke dalam
perzinahan. Mungkin lebih banyak yang berzina daripada jamaah salat subuh ini, Pak. Oleh karena itu kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini butuh peran kita semua, bukan hanya kita dan juga keluarga kita, tapi juga lingkungan kita. Lingkungan kita ini harus memberikan kontrol, harus responsif ya, melihat ya jalan-jalan menuju perzinahan itu harus segera ya dilarang ya. Harus ada warning. Jangan kita membiarkan ada orang-orang yang kemudian mengarah kepada perzinahan, karena ini adalah kemaksiatan yang kata Nabi SAW, kalau suatu kampung itu sudah terbiasa zina, maka penduduk itu sudah menghalalkan dirinya untuk diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, sudah 15 menit ya. Mudah-mudahan masih ada 5, Pak. 5 yang lain kita akan bahas pada kesempatan yang lainnya. Dan ini menunjukkan betapa Allah itu sayang kepada kita, karena Allah tidak membiarkan kita mencari-cari sendiri aturan, tapi Allah sudah menyiapkan aturan yang itu pasti baik untuk kita semua. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo dukung media dakwah Masjid Agung Al-Akbar dengan ikut berdonasi pengadaan alat multimedia dan operasional dakwah. Usia boleh terputus, pahala jariah mengalir terus.